mengucapkan salam. Selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan saya Dr. Gibran yang menjaga. Anggapnya ini pasiennya, kawan-kawannya nggak ada. Kamu sama keluarganya. Oh, ramai ya. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Dr. Gibran menjaga pada pagi hari ini. Lalu saya berbicara dengan Bapak siapa? Oke, Bapak Yanto. Alamatnya di mana Pak? Usianya berapa Pak? 56. Bapak bekerja di mana Pak? Di Dinas Rambutan. Oke, apakah Bapak datang ke sini bersama keluarga Pak? Si kampung. Oke Pak, jadi kita akan melakukan pemeriksaan tentang apa yang Bapak alami. Nanti pemeriksaannya saya akan meraba pada bagian sensitif Bapak, mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak tidak bersedia, Bapak bisa menandatangani surat ketidakbersedia diperiksa ini Pak. Oke, berarti Bapak bersedia Bapak. Nanti Bapak mungkin pada saat pemeriksaan mungkin agak sedikit membuka baju dan celananya secukupnya sesuai kebutuhan pemeriksaan. Sedia ya Pak? Selanjutnya saya akan memasang handscoon. Saya. Oke. Oke Pak, boleh berdiri. Berdiri Pak. Jadi pertama saya akan menginspeksi pada daerah inguinal, femoral untuk mencari apakah ada benjolan. Jika tidak tampak benjolan, saya akan minta pasien untuk melakukan manuver Valsalva. Baik Pak, boleh untuk menghembuskan napasnya tapi dengan mulut dan hidung yang tertutup. Oke Pak, oke. Pada setelah melakukan manuver Valsalva, diamati apakah ada benjolan di inguinal atau femoral. Jika benjolannya tampak, lihat apakah benjolan itu bergerak dari lateral ke medial. Jika dari lateral ke medial itu merupakan hernia inguinalis indirect. Lalu jika bergerak dari profunda ke superficial itu merupakan hernia inguinalis direct. Lalu jika benjolan tampak di bawah inguinal, di bawah ligamentum inguinal itu merupakan hernia femoralis. Lalu jika tampak benjolan pada skrotum merupakan hernia skrotalis. Oke, jika ditemukan benjolan meminta pasien untuk berbaring. Oke Pak, silakan berbaring Pak. Pertama selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu pertama melakukan finger test, meletakkan jari kedua atau telunjuk pada kanalis inguinalis dari skrotum ke kanalis inguinalis. Ini kan ya? Ini kan? Sampai. Lalu meminta pasien untuk mengejang atau batuk. Boleh batuk Pak? Jika teraba pada ujung jari itu merupakan positif hernia indirect. Jika teraba di sisi jari merupakan positif hernia direct. Lalu selanjutnya saya akan melakukan Zeeman test, yaitu dengan menggunakan 3 jari tangan, jari 2, 3, dan 4 diletakkan pada anulus, internus, terus externus dan fossa ovalis. Ini. Ya. Kurang ini. Boleh Pak, silakan batuk atau mengejar. Apabila terasa dorongan atau nyeri pada jari kedua merupakan hernia inguinalis lateralis. Jika terasanya pada jari ketiga, hernia inguinalis medialis. Jika terasa nyeri atau dorongan pada jari keempat merupakan hernia femoralis. Oke. Selanjutnya melakukan thumb test, yaitu dengan meletakkan ibu jari pada anulus internus. Ini ya? Jangan? Atas sini dikit. Sini. Ya. Apa?
ini ya, Iya, iya. antara sias dan tuberkulum pubis. Ini kan Tengahnya itu. tengah. Di antara sias. Ini ya dok. Ya, mana tengahnya? Ini. Oh. Oh iya. Oh iya benar. Lalu boleh Pak untuk mengejan atau batuk kembali. Jika keluar benjolan itu merupakan hernia inguinalis medialis. Jika tidak keluar benjolan merupakan hernia inguinalis lateral. Oke. Lanjut translumen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transluminasi menggunakan kertas APS yang digulung untuk melihat di area skrotum, dan dari arah berlawanan akan disinari oleh penlight. Amati skrotum. Oh, kalau pagi ini nggak pakai mati lampu? Iya. Saya akan mengamati lalu menyinari dari arah yang berlawanan. Jika tampak gelap merupakan hernia skrotalis, namun jika dia warnanya merah terang merupakan hidrokokel. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada daerah benjolan, menilai apakah terdengar suara peristaltik atau tidak. Nah, jika terdengar suara peristaltik ini pada hernia skrotalis atau hernia inguinalis, jika terdengar suara peristaltik merupakan positif usus yang keluar, ya merupakan isinya usus. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan limfonodi, luminal dan temporal. Itu melihat apakah terdapat femoral. Sorry. Pada terdapat benjolan atau hiperemis, lalu mengamati warna kulit yang tampak benjol apakah sama seperti sekitarnya atau tampak hiperemis. Lalu meraba limfonodi di daerah inguinal hingga femoral. Jika terdapat benjolan atau nyeri tekan, lakukan penilaian pada femoral, perianal, inguinal. Ya. Femoral, inguinal, Dan perianal. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai, boleh ditutup kembali pakaiannya, merapikan alat dan membuka handscoon, lalu membuangnya ke tempat sampah infeksius, lalu cuci tangan menurut WHO dan mencatat status pasien dan menegakkan diagnosa. Apa? Jadi belum ada yang tadi. Jadi lalu memberikan salam penutup. Terima kasih Pak, pemeriksaan telah selesai. Yeay.